Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bawang dengan NIM 230401040028, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2023, UTS Filsafat Pancasila. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbandingan konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin dan konsep kebangsaan menurut Prof. Supomo. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Saya langsung saja di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, konsep inti kebangsaan menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu mengusulkan konsep kebangsaan yang menekankan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan, terus yang kedua peri kemanusiaan, terus yang ketiga peri ketuhanan, terus yang keempat peri kerakyatan, terus yang kelima kesejahteraan rakyat. Inti dari pemikiran Supomo ini, dia lebih membangun negara Indonesia yang berdaulat berdasarkan persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Muhammad Yamin ini juga bertumpu pada persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada sejarah, bahasa, hukum adat, dan kebudayaan, dan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Beliau ini menekankan pada kejayaan masa lalu kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai landasan identitas bangsa. Selain itu juga Muhammad Yamin itu mengedepankan semangat gotong royong sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Terus saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu konsep inti kebangsaan menurut Prof. Supomo. Supomo ini lebih menekankan pada negara yang integralistik. Dalam pandangan Prof. Supomo, negara merupakan suatu kesatuan organik di mana individu dan golongan memiliki tempat dan fungsi masing-masing yang saling terkait dan harmonis demi mencapai kesejahteraan bersama. Di sini juga Supomo menolak individualisme dan menekankan persatuan antara pemimpin dan rakyat serta keadilan sosial dalam kerangka negara kesatuan. Dan di sini juga ada 5 asas yang diajukan Prof. Supomo. Yang pertama persatuan, terus yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, terus yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan di sini negara menurut Supomo itu harus dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong dan menekankan persatuan nasional. Itu menurut Prof. Supomo. Saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara kedua tokoh tersebut. Oke, yang pertama itu asas dan dasar kebangsaan. Asas dan dasar kebangsaan itu menurut Muhammad Yamin, dia lebih menekan nasionalisme dan demokrasi, sedangkan Supomo itu dia menekankan persatuan dan kekeluargaan. Terus yang kedua, hubungan agama dan kebangsaan. Di sini Muhammad Yamin mengakui peran agama dalam negara, sedangkan Supomo dia itu cenderung memisahkan urusan agama dan negara. Karena negara bersifat sekuler namun tetapi mengakui nilai ketuhanan. Terus yang keempat itu paham ideal. Muhammad Yamin
mengarah ke negara kebangsaan modern, sedangkan Supomo dia lebih ke negara yang integralistik, yang menempatkan negara di atas individu itu tersendiri. Terus yang keempat, pandangan tentang republik. Di sini Muhammad Yamin dia lebih tegas mendukung republik, sedangkan Supomo dia lebih menekankan negara kesatuan dan integralistik. Saya lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, beri komentar kritis Anda kepada kedua tokoh tersebut. Oke. Itu Muhammad Yamin itu dia lebih menawarkan konsep yang lebih demokratis dan pluralis, dan menekankan pentingnya kebangsaan, kemanusiaan, dan demokrasi yang sejalan dengan perkembangan bangsa-bangsa modern. Sedangkan konsep Yamin ini juga memberi ruang yang lebih besar bagi kebebasan individu dan partisipasi rakyat. Sebaliknya juga begitu. Di sini Supomo dengan negara yang integralistiknya, di sini dia tuh Supomo menekankan harmoni dan persatuan, namun berpotensi mengurangi kebebasan individu karena negara menurut Supomo dianggap sebagai satu-satunya entitas utama. Model ini menurut saya model ini memang cocok untuk menjaga stabilitas bangsa yang majemuk, tetapi rawan jika tidak diimbangi dengan perlindungan hak-hak individu. Intinya begini, kedua konsep ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yamin dia lebih progresif dan demokratis, sedangkan Supomo dia lebih menekankan harmoni sosial dan persatuan. Dalam konteks Indonesia yang plural, kombinasi kedua pemikiran ini akhirnya tercermin dalam rumusan Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam intinya begini, perbedaan konsep Supomo dan Muhammad Yamin, tetapi tujuan mereka itu satu, untuk membangun bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika banyak kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.